Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-38 dengan sorotan tema dikasihi Tuhan untuk mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu baru saja dirayakan Valentine Days atau Hari Kasih Sayang, di mana dalam pelaksanaannya untuk menunjukkan rasa cinta atau rasa kasih sayang tersebut, seseorang akan memberikan coklat, bunga, atau hal-hal lainnya kepada orang-orang yang dia kasihi. Namun walaupun begitu, saya yakin dan percaya bahwa untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang tidak hanya akan berlaku setiap tanggal 14 Februari atau pelaksanaan Valentine Day saja, tetapi bagaimana cinta dan kasih sayang itu harus terus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, dengan berbagai dinamika dalam kehidupan kita yang bisa saja memudarkan rasa cinta atau rasa kasih sayang itu terhadap orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu yang lalu saya sempat menonton sebuah film rohani berjudul War Room, di mana dalam film tersebut dikisahkan seorang suami dan istri yang bekerja sebagai agen properti atau makelar penjualan rumah yang saling bersaing satu sama lain. Karena persaingan yang mereka miliki ini pada akhirnya membuat mereka hidup dalam keegoisannya masing-masing, hidup dalam kebenciannya masing-masing, karena tidak adanya kasih sayang yang muncul, yang timbul dalam komunikasi yang dibangun setiap harinya. Bahkan karena keegoisan mereka ini membuat mereka tidak maksimal dalam mendidik dan mengasuh anak yang mereka miliki. Mereka tidak mencurahkan kasih sayang itu dengan maksimal kepada anak yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kehidupan keluarga ini menjalani perubahan yang besar ketika sang istri bertemu dengan seorang janda tua yang akan menjual rumahnya. Pada saat perbincangan antara sang istri dan juga janda tua tersebut pernah berkata bahwa kasih yang telah diterima dalam Yesus Kristus itu harus diamalkan, harus ditunjukkan kepada sesama, dan itu harus diwujud nyatakan secara konkret. Tidak hanya berhenti pada orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga bagi setiap mereka yang kita benci. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sang istri kemudian pulang dalam sebuah perenungan yang besar. Di titik ini pada akhirnya sang istri memilih untuk melepaskan keegoisan yang dirinya miliki. Di titik ini sang istri pada akhirnya memilih untuk membangun suatu hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Allah, dan dia memilih untuk berdoa dan mengampuni suaminya. Dia memilih untuk menunjukkan kasih itu secara nyata. Yang biasanya saat suaminya pulang mereka akan bercekcok dan lain sebagainya, sang istri ini justru memilih melayani sang suami dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas. Pada akhirnya ketika kasih ini dinyatakan secara nyata, perlahan-lahan kekerasan yang ada di dalam hati sang suami memperoleh suatu pembaharuan. Sang suami pada akhirnya memilih untuk melepaskan keegoisan yang dirinya juga miliki dan memilih untuk mengakui setiap kesalahan yang dia miliki. Dan puncaknya kehidupan keluarga ini memperoleh pembaharuan daripada Tuhan, dan keluarga ini pada akhirnya diperbaharui untuk hidup senantiasa selalu dalam damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dalam film War Room ini sebenarnya menunjukkan realita kita sebagai manusia, di mana seringkali kasih yang kita ingin wujudkan kepada sesama kita itu masih sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena masih sering terbentur dengan keegoisan, dengan kesombongan, dengan akar pahit, dengan kedengkian, bahkan dengan berbagai sikap-sikap lainnya yang di luar daripada praktik kasih itu sendiri. Namun bukan berarti ketika saya katakan bahwa kasih itu sulit untuk dilakukan, ini menunjukkan bahwa kasih itu benar-benar tidak dapat dilaksanakan. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Tetapi
bagaimana kasih itu harus kita praktikkan dengan melawan dan melepaskan segala keegoisan, segala kesombongan, dan sifat-sifat egosentrisme lainnya di dalam diri kita, untuk benar-benar mau mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita sebagai manusia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang saat ini kita renungkan bersama dari dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-38 merupakan suatu kelanjutan dari pengajaran Yesus terhadap berbagai persoalan yang pada saat itu terjadi di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu terbentuk dalam dua strata sosial, di mana ada yang kalangan kelas atas dan kalangan kelas bawah. Kalangan kelas atas ini mereka hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam segala kemakmuran. Tetapi dalam segala kelimpahan dan kemakmuran yang mereka miliki, mereka dipenuhi dengan sifat sombong, mereka dipenuhi dengan sifat kikir dan tidak mau berbagi. Sedangkan mereka yang hidup sebagai golongan kelas bawah pada masa itu, mereka hidup dalam suatu kesulitan yang besar, karena bukan hanya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga harus memutar otak membayar pajak kepada Kekaisaran Romawi di masa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatian penulis kitab Lukas ini nampak jelas dalam penggambaran perikop sebelumnya, di mana dalam perikop sebelumnya ini dijelaskan Yesus dalam pengajarannya memberikan suatu kecaman yang keras kepada mereka yang sebagai kalangan kelas atas dengan berbagai kelimpahan yang mereka miliki. Dan Yesus juga memberikan suatu penghiburan bagi mereka yang hidup dalam ketertindasan, yang hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Nah, bila kita tinjau bersama pengajaran Yesus terkait dengan pengecaman dan penghiburan bagi kedua strata sosial ini, tidak hanya berhenti dalam tataran tersebut, tetapi Yesus juga menjelaskan tindakan seperti apa, tindakan konkret seperti apa yang perlu dilakukan oleh umat Yahudi yang pada saat itu mengikuti Yesus. Mengapa demikian? Karena di masa itu Yesus ingin membedakan para pengikut-pengikutnya dengan kalangan umat Yahudi lainnya. Yesus tidak mau kalangan pengikutnya ini mengikuti tradisi-tradisi Yahudi yang bila kita lihat bersama dalam teks paralel di dalam Matius pasal 5, dikatakan bahwa ada satu kebiasaan hidup daripada kalangan Yahudi yang penuh dengan balas dendam. Yesus ingin para pengikut-pengikutnya di masa itu untuk menunjukkan kasih itu secara nyata, tidak ada lagi balas dendam. Dan bukan hanya ingin membedakan para pengikutnya, tetapi Yesus juga ingin membangun suatu konsepsi baru terkait dengan praktik cinta dan kasih itu secara nyata, yang tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita renungkan bersama pembacaan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38 hendak menunjukkan suatu seruan ketegasan dari Yesus kepada para pengikut-pengikutnya di masa itu. Tetapi juga ini berlaku bagi setiap kita para pengikutnya di masa saat ini. Bahwa sebagaimana kita telah dikasihi oleh Allah, kita memiliki suatu kewajiban untuk melakukan kasih yang Bapa telah limpahkan bagi setiap kita manusia. Sebagai manusia yang dikasihi, kita tidak punya hak untuk menghitung untung dan rugi ketika harus berbuat baik atau berbuat kasih itu kepada sesama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Yesus ingin menekankan kepada kita para murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya di masa kini, untuk melakukan kasih itu kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Saya rasa ini tidak gampang, tetapi bukan berarti ini tidak dapat kita lakukan sebagai para pengikut-pengikutnya di masa kini. Sebagaimana kita telah menerima kasih itu daripada Allah, kita tidak punya hak untuk membalaskan apa yang telah sesama kita lakukan dalam kebencian mereka, dalam hal-hal yang telah menyakiti hati perasaan kita. Kita tidak punya hak untuk membalaskan kepada mereka. Sebab ketika kita membalaskannya, maka kita tidak berbeda jauh dengan mereka yang telah berbuat kesalahan yang sama kepada kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita belajar untuk menjadi para pengikut-pengikut Kristus yang terus melakukan kasih itu tanpa mengharapkan suatu imbalan, tanpa mengungkit-ungkit suatu tindakan kasih yang telah kita lakukan. Atau kita juga diharapkan sebagai para pengikut-pengikut Kristus untuk berhenti menghakimi orang-orang yang tidak melakukan kasih. Jangan karena Bapak Ibu saudara-saudari rasa bahwa saya sudah melakukan kasih, itu berarti saya berhak untuk menghakimi setiap mereka yang tidak mengasihi sesama. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari tidak berbeda dengan mereka yang tidak melakukan kasih itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keterpanggilan yang kita miliki untuk melakukan yang kasih Allah yang telah kita terima itu, kita perlu melakukan itu dengan setulus hati. Kita perlu melakukan itu dengan melepaskan segala keegoisan yang kita miliki. Lalu mungkin dalam benak Bapak Ibu saudara-saudari akan bertanya, apa dampaknya ketika saya akan melakukan kasih itu kepada orang-orang yang saya sudah benci, kepada orang-orang yang telah menyakiti hati saya? Jelas ini akan berdampak besar bagi mereka, tetapi juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Apa dampak kasih ketika kita lakukan dengan setulus hati? Yang pertama, orang lain akan merasakan kasih Allah itu secara nyata melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Yang kedua, hidup orang yang kita lakukan kasih itu, yang kita wujudkan kasih itu akan terpulihkan. Sama seperti film War Room tadi, ketika sang istri memilih untuk melepaskan keegoisan yang dirinya miliki, lalu memilih untuk mengasihi sang suami, maka kemudian yang terjadi adalah pemulihan. Poin yang ketiga adalah orang masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup dengan mempraktikkan kasih kepada orang lain. Ketika saya dan Bapak Ibu bersama kita mampu melakukan kasih itu kepada orang lain, maka kita memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kasih yang sama bagi setiap orang di sekitar mereka, bahkan bagi orang yang mereka benci sekalipun. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, yaitu damai sejahtera dalam dunia menggambarkan suasana kerajaan Allah. Kita tidak perlu menunggu setelah kematian kita untuk merasakan bagaimana kenikmatan surga itu. Kita dapat menciptakan surga di dunia ini dengan melakukan kasih, sehingga lingkungan dimanapun kita berada, yang tercipta adalah keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita melepaskan kebencian, ketika kita melepaskan egosentrisme di dalam diri kita, maka yang terbentuk adalah damai sejahtera untuk saling mengasihi satu sama lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini terdapat varian COVID terbaru, yaitu Omikron. Tentunya banyak korban yang telah jatuh akibat terpaparnya virus ini. Tetapi juga banyak korban yang harus tumbang dan dirawat dengan penanganan secara khusus di rumah-rumah sakit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya berhenti di situ. Kehadiran pandemi COVID-19 pada akhirnya membuat beberapa masyarakat harus membanting setir dan mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, bahkan secara khusus memenuhi kebutuhan mereka untuk makan dalam setiap harinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang hadir pada saat ini menjadi orang-orang yang beruntung. Karena bukan hanya mendapatkan pelimpahan daripada kasih Bapa itu, tetapi dalam masa-masa sulit seperti ini, saya serta Bapak Ibu jemaat semua masih terpelihara dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah terpelihara, ada beberapa hal yang perlu kita aplikasikan sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Yang pertama, yaitu bagaimana di masa pandemi seperti saat ini kita berani untuk berbagi serta memberi dari apa yang ada pada kita tanpa menghitung untung dan rugi. Dan ini berlaku bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang membenci kita sekalipun, bahkan yang kita benci sekalipun. Poin yang kedua,
Kita belajar bersama untuk melepaskan keegoisan yang kita miliki dan mulai kembali membangun hubungan yang penuh cinta kasih dengan orang-orang yang terdekat yang pernah mengalami kerenggangan karena kebencian, karena akal pahit, karena sakit hati, dan berbagai hal lainnya yang telah menyakiti hati kita maupun hati orang lain. Poin yang ketiga, yaitu bagaimana dalam masa pandemi ini kita belajar menjadi seorang pendengar sekaligus pendoa yang baik untuk setiap mereka yang merasa memiliki beban berat dengan persoalan serta pergumulan yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebagian kecil contoh-contoh penerapan kasih yang dapat kita lakukan bersama sebagai murid atau sebagai pengikut kepunyaan Kristus. Kunci untuk kita dapat memaksimalkan pelaksanaan kasih itu, yaitu bagaimana kemudian kita dengan sungguh-sungguh membangun suatu persekutuan yang baik dengan Tuhan, sehingga kemudian dengan kesadaran penuh kita mengakui otoritas kasih Allah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita untuk diwujudkan bagi sesama di sekitar kita. Kiranya kekuatan dari Yesus Kristus memampukan saya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap melakukan kasih Allah itu di tengah-tengah lika-liku perjalanan kehidupan yang kita miliki sebagai manusia. Amin.